Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar membuktikan atau mencari persamaan medan listrik dan gaya kolom. Oke, sebelumnya saya merekomendasikan kepada teman-teman agar menonton video saya tentang muatan dan medan listrik ya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman silahkan nonton agar lebih paham terkait dengan materi kelistrikan terkhusus listrik statis. Nah, oke. Maka untuk mendapatkan persamaan medan listrik ataupun gaya kolom ya, maka kita mulai dari hukum Gauss ya. Nah, di sini uh, hukum Gauss menyatakan bahwa ya dimana ketika ada suatu permukaan tertutup seperti ini ya, kemudian nah kita tahu bahwa di permukaan ini ya tentu di sini ada muatan-muatan listrik ya. Nah, kalau muatan listriknya positif ya tentu arah medannya keluar kan. Nah, kalau muatan listrik di sini negatif ya, maka arah medannya ke dalam ya. Di sini kita misalkan muatan listriknya itu katakanlah negatif ya, maka tentu arah medannya ke dalam ya, seperti ini. Atau bisa kita katakan bahwa ada medan listrik yang menembus suatu permukaan yang tertutup ya. Nah, Gauss menyatakan bahwa eh, flux medan listrik ya atau garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan yang tertutup ya itu sama dengan banyaknya muatan ya, banyaknya muatan yang dilingkupi oleh permukaan yang tertutup ini diper dengan epsilon 0 ya, permitivitas listrik ruang vakum. Nah, ini adalah hukum Gauss ya. Nah, eh, kalau kita ingin menentukan medan listrik dari suatu muatan ya, nah di dalamnya kan banyak muatan kan, Q ini adalah muatan total ya. Nah, kalau kita ingin menentukan muatan listrik suatu muatan ya, medan listrik suatu muatan, maka kita bisa menggunakan prinsip hukum Gauss ini ya. Nah, di sini kita akan menentukan medan listrik dari sebuah muatan ya. Nah, maka kita misalkan saja ya muatan listrik positif ya. Nah, sebelumnya dengan menggunakan hukum Gauss ini ya, kita bisa menentukan besar medan listrik yang ada di dalam permukaan yang tertutup ini atau bahkan di luar ya, di area-area di luar permukaan yang tertutup ini ya. Kita bisa tentukan berapa besar medan listriknya dengan menggunakan hukum Gauss. Begitupun yang ini ya, menentukan medan listrik pada sebuah muatan. Kita misalkan muatannya itu muatan listrik positif ya. Nah, ini sama saja kalau kita meninjau muatan listrik negatif ya, yang berbeda hanya arah medannya. Nah, untuk muatan listrik positif tentu arah medannya keluar ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tentukan satu titik di mana kita akan tinjau besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan itu pada titik tersebut ya. Nah, misalnya kita ingin meninjau besar medan listrik yang ada di titik ini ya, titik tinjauan. Maka kita harus eh, tahu berapa jaraknya ya. Jarak dari sini ke sini kita misalkan R ya. Jarak dari titik tinjauan kuat medan listrik ya dari muatan itu ya kita misalkan R ya. Nah, maka eh, di dalam hukum Gauss ya, kalau kita ingin menentukan medan listrik ya, maka kita buat yang namanya permukaan Gauss ya, permukaan Gauss. Nah, kalau kita tentukan berapa besar medan listrik di luar ini ya, maka kita akan buat namanya permukaan atau ruang Gauss ya. Nah, begitupun yang ini. Kita ingin meninjau titik muatan berapa besar medan listrik di titik ini, maka kita akan buat ruang Gauss atau permukaan Gauss ya, di mana permukaan itu berbentuk lingkaran ya. Ya ini, lingkaran. Jadi ini kita sebut berbentuk bola ya. Dia ruang, berbentuk bangun ruang. Permukaan Gauss itu atau ruang Gauss ya. Itu kita sebut dengan ya berbentuk bola ya. Nah, maka kita tulis ulang persamaan Gaussnya ya, yang ini tulis ulang, yaitu ini, yaitu flux medan listrik ya sama dengan muatan ya, besarnya muatan ini ya, besarnya muatan diper dengan epsilon 0 hukum Gauss kan. Nah, kita tahu bahwa persamaan flux medan listrik ya yaitu E kali A kan ya, kemudian sama dengan Q per epsilon 0 ya. Kita lanjutkan di sini. A di sini ya, A di sini adalah luas permukaan dari ruang Gauss ini ya, yaitu luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat ya. Nah, R yang ini 4 pi r kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Nah, kemudian di sini
rho ya. Kalau saya misalkan rho di sini adalah rapat muatan ya, yaitu besarnya muatan diper dengan volume ya, sebagaimana misalnya kita tinjau rapat massa ya, atau massa jenis ya, yaitu M per V. Nah, karena ini kita tinjau rapat muatan, maka muatan dibagi dengan volume ya. Maka kita tulis ulang di sini ya, E kali 4 pi R kuadrat sama dengan, nah, Q yang ini kita rubah yaitu rho kali V kan, yaitu rho kali V per epsilon 0. Nah, sama dengan E kali 4 pi R kuadrat sama dengan rho per epsilon 0. V yang ini ya, yaitu volume dari bola ini ya, yaitu 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. Nah, kemudian ya saya tuliskan ulang ya, di sini 4pi ini ya akan saling menghilangkan dengan 4pi yang ini. R kuadrat akan hilang, di sini tinggal R saja kan. Nah, maka di sini tinggal E ya, di ruas ini, ruas kiri. Maka saya tuliskan E sama dengan rho per epsilon 0 dalam kurung, di sini tinggal R per 3 ya. R per 3. Nah, seperti ini. Sama dengan E ya. Atau E sama dengan, nah, kita kembalikan lagi persamaan rho tadi ya, Q per V ya, kita ganti juga rho di sini, Q per V ya. Q per epsilon 0 V dalam kurung R per 3 tadi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, di sini di sini volume yang ini ya, volume kita ganti menggunakan rumus volume bola tadi ya, yaitu 4 per 3 pi R pangkat 3, yaitu E sama dengan Q per R. Nah, jadi saya permudah, saya tulis seperti ini ya, yaitu sepertiga V nya saya bawa keluar, bawa di sini ya, dalam kurung 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. Jadi untuk mempermudah saya tulis seperti ini, dimana V kita sudah substitusikan ya, 4 per 3 pi R pangkat 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini 3 ini dan 3 ini kan habis ya, jadi 1. Maka persamaan ini menjadi E sama dengan Q kali R per 4 epsilon 0 ya, 4 pi epsilon 0 kali R pangkat 3 ya. Nah, di sini kita lihat ada R, di sini juga ada R pangkat 3 ya. Maka sama dengan R di sini hilangnya, di sini tinggal R kuadrat ya. Maka E sama dengan 1/4 pi epsilon 0, saya bisa ubah begini ya, Q per R kuadrat ya. Nah, inilah persamaan medan listrik pada titik yang kita tinjau tadi. Nah, maka ini saya bisa ubah E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana nilai K adalah 1/4 pi epsilon 0 ya. Epsilon 0 sini adalah permutativitas listrik ruang vakum ya. Nah, seperti itu. Inilah persamaan medan listrik, kuat medan listrik yang ada pada titik yang kita tinjau tadi ya. Nah, di sini kita lihat R yang ini adalah ini kan, jarak dari titik tinjauan ke muatan. Nah, kalau dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa semakin besar R ya, maka semakin kecil medan listriknya kan. Nah, tentu kita lihat di sini semakin besar R-nya ya, misalnya kita tinjau di titik ini, semakin besar R-nya, tentu pengaruh medan listriknya akan semakin kecil kan. Nah, ini untuk medan listrik. Nah, sekarang kita ingin mencari persamaan dari gaya kolom. Nah, di sini kita akan mencari persamaan gaya kolom ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu hukum gravitasi Newton ya. Teman-teman tentu tahu persamaan ini ya. Nah, teman-teman mungkin sering menyebutnya gaya berat ya, F sama dengan M kali G, atau biasa disimbolkan W. Nah, kalau misalnya kita punya garis hitam ini ya, ini adalah bumi. Kemudian ada misalnya apel ya, apel yang merah. Ya, ini pengandaian saja, ini besar sekali apelnya. Ini pengandaian saja, ada apel di dalam bumi ini ya, permukaan bumi, kemudian apel jatuh ya. Maka gaya yang menarik apel jatuh adalah M kali G ya, yaitu gaya beratnya. Di mana M ini adalah massa apel, G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, tetapi sebenarnya teman-teman, kalau kita ingin meninjau lebih dalam ya, sebenarnya itu konsep terkait dengan konsep hukum gravitasi Newton, yaitu interaksi antara dua buah benda yang memiliki medan gravitasi ya. Apel atau benda apapun ini memiliki medan gravitasi. Bumi juga memiliki medan gravitasi ya. Nah, karena medan gravitasi bumi tentu yang paling besar, maka apel akan jatuh menuju ke bumi ya. Nah, maka sebenarnya gaya yang menarik apel ini itu juga adalah gaya tarik menarik ya, yaitu gaya tarik bumi terhadap apel ini ya, seperti itu. Nah, ini dalam skala makroskopik ya, skala besar. Nah, kalau kita mau tinjau muatan, ternyata muatan juga memiliki kemiripan dengan konsep yang di atas ya. Nah, kalau misalnya kita punya muatan, makanya sekali lagi teman-teman saya sarankan agar menonton video saya tentang muatan dan medan listrik. Di situ kita akan membahas medan listrik dan konsep gaya, nah seperti apa lebih detailnya.
Situ teman-teman silahkan nonton ya. Nah, di sini kalau kita punya dua buah muatan, sebagaimana ini ada dua buah benda ya, ada dua buah muatan ya. Nah, sebelumnya di sini G ini sebenarnya kalau kita mau tinjau konsep interaksi antara dua buah benda, G ini sebenarnya adalah medan gravitasi bumi ya. Nah, tetapi karena kita bawa pada konteks gerak, maka ini kita sebut percepatan gravitasi bumi. Tetapi sebenarnya konsep dasarnya adalah G ini medan gravitasi ya. Nah, gravitasi bumi. Nah, di sini kalau ada dua buah muatan ya, katakanlah muatan positif dan muatan negatif ya, Q1 dan Q2. Nah, tentu masing-masing punya medan, ketika medan ini berinteraksi maka muncullah gaya ya. Nah, kita lihat di sini sebagaimana yang di atas ya. Nah, F gaya tariknya adalah F sama dengan, kalau di sini massa ya, maka di sini kita pakai muatan listrik. Kalau di sini kalau di sini medan gravitasi bumi, maka di sini kita pakai medan listrik ya. Kalau di sini medan gravitasi, di sini kita pakai medan listrik. Jadi secara substansi sama saja ya, yang ini dan yang ini. Secara substansial sama. Di sini menggunakan massa, di sini menggunakan muatan. Di sini medan gravitasi, di sini medan listrik. Sebagaimana kalau kita membandingkan antara gerak lurus dan gerak melingkar ya. Kalau gerak lurus adalah massa, gerak melingkar adalah momen inersia. Secara substansial sebenarnya sama ya. Nah, maka di sini kita lihat maka kita bisa terapkan sebagaimana yang di atas ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita menggunakan massa apel atau massa benda, maka medannya adalah bukan medan apel tapi medan gravitasi bumi ya. Sekali lagi, kalau kita menggunakan massa apel, maka medannya medan gravitasi bumi. Begitupun yang ini. Kalau kita gunakan Q1 ya, maka tentu medannya harus medan Q2 ya. Sebagaimana ini tadi. Maka Q1 medannya adalah Q2, medan dari Q2 yaitu E2. Maka kalau kita lanjutkan, F sama dengan Q1 persamaan medan listrik E2 ya, kita ganti K Q2 per R kuadrat ya. K Q2 per R kuadrat persamaan tadi kan. Nah, R ini tentu adalah jarak keduanya kan, dari sini ke sini. Nah, maka kita masukkan, yaitu kali masuk F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K adalah 1/4 pi epsilon 0. Nah, inilah persamaan yang kita kenal sebagai gaya kolom. Oke, sekian video kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini.